adik-adik yang manis, apa kabar semuanya? Tentunya kita semua ada, itu semua karena Tuhan. Tuhan baik buat kita semua. Kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan pujian, berdoa. Adik-adik yang manis, kita buka ibadah kita dengan doa. Kakak yang pimpin kita dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati, menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik di rumah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan judul Allahku besar, kuat dan perkasa. Nah, adik di rumah silakan berdiri, kita menyanyi pujian ini bersama-sama dengan gerakan. Besar, kuat dan
anak-anak. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan anak-anak, kunci tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh punya waktu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong kami, dalam kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan, berikan konsentrasi yang penuh bagi kami, dan mampukan kami untuk mengerti, memahami cerita firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema berdoa menantikan Roh Kudus. Dan pada hari ini kembali lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan dengan tema Roh Kudus datang. Dan cerita firman Tuhan hari ini Ibu ambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-47. Jadi anak-anak silakan duduk yang manis dan dengarkan cerita berikut. Hari yang dinanti-nantikan oleh para murid akhirnya tiba. Itu adalah hari yang sangat istimewa. Hari istimewa itu adalah tepat 50 hari setelah Paskah dan mereka sedang merayakan hari pengucapan syukur. Hari pengucapan syukur dirayakan setahun sekali. Dan pada hari itu banyak orang datang ke Yerusalem membawa persembahan ke bait suci. Mereka membawa buah sulung yang tumbuh di kebun mereka. Murid-murid juga berada di sana, tetapi mereka berada di ruang doa waktu itu. Dan hari itu adalah hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Sedang mereka berdoa, tiba-tiba kedengaran bunyi gemuruh seperti tiupan angin keras dan memenuhi rumah di mana mereka berada. Mereka menatap ke atas dan melihat sesuatu yang menyerupai lidah-lidah api. Ya, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sudah datang pada mereka. Mereka pergi ke bait suci di mana sebagian besar orang berkumpul. Sementara mereka mulai berbicara pada orang banyak, suatu hal terjadi. Roh Kudus menolong mereka berbicara dalam berbagai macam bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Orang banyak mendengarkan mereka bicara, dan segera mereka berkumpul mengelilingi Petrus, Yohanes, Yakobus, dan murid-murid yang lainnya. Tetapi ada juga yang mengolok mereka dengan berkata, mereka dapat melakukannya karena mereka mabuk anggur. Tetapi Petrus pun berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara sekalian, kami tidak mabuk anggur karena tidak mungkin ada orang mabuk sepagi ini. Apa yang kamu lihat ini adalah penggenapan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia telah berjanji bahwa Ia akan mengirim Roh Kudus pada kami, dan janji itu digenapi hari ini." Orang-orang yang mendengar Petrus terdiam dan tidak ada yang berani mengolok lagi. Orang-orang yang percaya pada apa yang diberitakan Petrus dan bertobat dari dosa-dosanya datang untuk dibaptis dengan air. Jumlah mereka 3.000 orang. Wah, luar biasa sekali. Seperti yang dikatakan Petrus, mereka juga menerima karunia Roh Kudus hari itu juga. Nah, anak-anak, sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus sudah menetap di dalam diri kita, tidak keluar masuk. Dan Roh Kudus jugalah yang menolong kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus yang menghibur kita ketika kita sedih, Roh Kudus yang menguatkan kita ketika kita dalam kelemahan. Dan Roh Kudus juga menegur kita ketika kita melakukan kesalahan dan memberi keberanian kepada kita untuk minta ampun kepada Tuhan. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bahwa Roh Kudus sudah menetap di dalam diri kami, dan Roh Kuduslah yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani kehidupan kami, yang senantiasa menolong kami, menguatkan kami, dan menghibur kami. Tuhan, Engkau kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Rustina. Nah, saatnya kita akan menyiapkan persembahan kita yang kita berikan untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak yang pimpin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih padamu. Kini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Memberkati anak-anak yang ada di rumah, begitu juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita akan menyanyikan lagu. Anak-anak di rumah boleh berdiri lagi. Kita menyanyikannya dengan gerakan Ku Daki-Daki. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Bapa, biarlah semua itu mendatangkan berkat bagi kami semua dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu GKI Tanjung Selor. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan. Salam.